Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan tentang berdoa dalam situasi yang penuh tekanan. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik napas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tibalah kita di penghujung hari. Waktunya untuk menyerahkan sukacita dan setiap pergumulan kepada Tuhan. Mari datang dengan apa adanya. Berserahlah kepada kuasa dan kasih-Nya yang bekerja dalam Anda. Tenanglah dan berdiamlah dalam firman-Nya yang memberi hidup dan harapan. Bapa, mampukanlah aku untuk sejenak meninggalkan masalah-masalahku, sehingga aku dapat mencari wajah dan hati-Mu dalam firman-Mu. Berkatilah aku dengan damai sejahtera pada malam ini. Nehemia 1 ayat 4-6 berkata, "Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam. Bagaimana doa menolong Anda menghadapi situasi penuh tekanan? Bagaimana Anda menyeimbangkan tekanan antara berseru kepada Allah dan mengambil tindakan? Nehemia sungguh berduka setelah mendengar keadaan negerinya, Yerusalem, kota kudus Allah. Ia memutuskan untuk mengakui kedukaannya kepada raja dan meminta izin untuk pergi membangun Yerusalem. Namun, bersedih di hadapan raja dianggap membawa sial, sehingga dilarang. Nehemia bisa-bisa terancam. Nehemia tak mampu melakukan apapun untuk mendapat perkenan raja. Ia tak berkuasa untuk menolong sesama orang Israel. Ia tak mampu mengubah keadaannya. Sehingga sebelum ia bertindak, ia berdoa dan berpuasa selama berhari-hari, mencari pimpinan Allah dan mempercayakan semuanya kepada Dia yang sungguh berkuasa. Bahkan sesudah berdoa pun, Nehemia masih tetap takut ketika ia mendekati raja. Namun, tatkala ia membuka mulutnya, ia tahu bahwa situasi dan hasil ada di tangan Tuhan. Nehemia melandaskan tindakannya dalam doa. Adakah keputusan di hari esok atau tugas yang membebani Anda? Datanglah dan bergantunglah kepada Allah dalam iman dan doa. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa.
Tuhanku, ampunilah aku karena terkadang aku bertindak tanpa berdoa, terutama ketika aku terpancing oleh ketakutan atau keinginan. Buatlah aku mampu untuk berdoa sebelum bertindak, sehingga aku bersukacita oleh karena jawaban dan pertolongan-Mu. Tuhan Allah, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Aku tak dapat berharap untuk tahu semua yang ada di masa depan. Biarlah aku terus memandang Engkau dan mempercayakan hari esok di dalam tangan-Mu. Nehemia 2 ayat 2-5 berkata, "Aku terkejut lalu menjawab, hiduplah Baginda untuk selama-lamanya. Bagaimana hamba tidak sedih kalau kota tempat kuburan nenek moyang hamba sekarang tinggal puing-puing belaka dan pintu-pintu gerbangnya telah hancur dimakan api." Raja bertanya, "Jadi apa yang kau inginkan?" Dalam hati aku berdoa kepada Allah penguasa di surga. Lalu aku berkata kepada raja, mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, aku tahu rasanya takut kepada orang atau masalah. Namun aku percaya bahwa aku adalah milik-Mu yang jauh lebih besar dari segalanya. Biarlah kebenaran ini menggerakkan doa-doaku dan memberiku kepercayaan besar. Aku tak perlu bertindak sendirian. Aku akan berjalan dengan dan demi Dia yang ada di tahta kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.